Daniel untuk berdoa untuk ibadah kita pertama. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup daripada kami. Amin. Serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan daripada-Mu. Haleluya. Dalam kekuatan yang daripada Tuhan yang Roh Kudus, urapi dengan kuasa Tuhan, melayani dalam pujian, melayani dalam firman Tuhan, Tuhan pakai dengan kuasa-Mu yang melayani musik, urapi semua. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan apapun juga, serahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Ucap syukur, buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita mau angkat pujian hadirat-Mu. Kita percaya yang kita butuhkan saat ini adalah hadirat Tuhan. Kita datang masuk dalam hadirat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Haleluya. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Terima kasih Tuhan, Kau izinkan setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat-Mu yang hadir malam hari ini Bapa. Kami mau menikmati kasih-Mu, kehadiran-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan buat hidup kami saat ini Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah malam. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin. Saudara, kita tetap ingin memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Saat ini Ku datang lagi. Yes. Bapak Ibu Saudara sedang kembali berdiri. Haleluya. Katakan saat ini. Saat ini Ku datang. Katakan sekali lagi, saat ini Ku datang lagi. Saat ini Ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yes, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana, terpujilah. Katakan sekali lagi, saat ini. Saat ini Ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau. Hari-hari tak lalui, hari-hari tak lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana, terpujilah. Sorak haleluya, haleluya. Yeah. Sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Ya, saudara jangan terpengaruh dengan keadaan. Kita mau tetap bersorak.
Sebab kita tahu Tuhan bersemayam di atas pujian. Amin. Haleluya. Kita akan pujian langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Saudara percaya bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan? Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita pun adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan nggak cari. Tapi kita jatuh dalam dosa, Tuhan cari. Cari nggak Bapak Ibu Saudara? Cari. Kita lebih berharga daripada malaikat. Kita akan terus memuji Tuhan. Amin. Kita akan pujian. Oh, betapa indahnya. Oh,
Baik, ada sedikit koreksi. Ya, kita akan menjalankan persembahan yang pertama. Muhammad Mujahidin sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh ya, Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sehingga kemampuan dari Tuhan. Kami juga memuliakan menguji dan namamu. Itu sebelum kami melanjutkan ibadah selanjutnya firman dan selanjutnya, Tuhan memberkati kami sebelum kita berberkati melalui berkat yang telah diberikan kepada kami. Sehingga umatmu yang memberikannya waktu penuh untuk berkati sehingga mereka berlipat kebaikan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Pujian firman Tuhan. Haleluya. Siapa
pada saat malam hari ini. Tuhan, kami menyiapkan hati-hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami malam hari ini. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, biarlah kami bukan sekedar mendengar, tapi benar-benar boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami pada saat malam hari ini. Berfirmanlah, berbicaralah, kami siap mendengar. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baik. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Sukacita? Tetap semangat. Ya. Anggap 100 jiwa yang ada. Ya. Puji Tuhan. Jangan terpengaruh karena hanya beberapa jiwa, tapi biarlah kita tetap semangat, karena dengan adanya semangat bisa menanggung penderitaan kita. Itu firman Tuhan katakan. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini mungkin juga tidak terlalu lama, karena sebentar kami juga akan ke rumah duka. Ada tetangga depan, ya. Padahal berapa hari yang lalu nyapa-nyapa sama kita, orang ramah sekali, ya, bagus sekali. Ya, anak Tuhan di DKI ya, DKI ya, puji Tuhan. Tapi tidak mengurangi semangat kita, ya. Tadi kita lihat WL-nya luar biasa, ya. Seperti mungkin pujian orang 100 jiwa. Ya, memang harus begitu ya. Kenapa saudara? Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Jadi semangat kita jangan hilang. Pemain musik juga semangat main musiknya. Luar biasa, ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita akan sama-sama baca 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Sebenarnya saya suruh suami saya yang harus khotbah, ya, gantian. Enggak, mama aja gitu. Ya, siapa saja yang khotbah ya. 2 Petrus pasal ketiga ayat 18. Ayatnya 18. Yuk. Ya. Ini yang Tuhan mau. Meskipun kita jemaat masih bisa dihitung dengan jari seberapa kita yang ada, tapi yang penting kita harus benar-benar bertumbuh, ya, bertumbuh, ya. 2 Petrus 3:18. Demikian firman Tuhan katakan. 2 Petrus, ya, 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ulangi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Di sini ada 2 hal. Tuhan mau, ya, dan lewat Petrus mendesak, ya, kepada kita saat malam hari ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan yang kedua bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Bukan bertumbuh, kita berusaha bertumbuh apanya? Ekonomi kita, usaha kita, apalagi bertumbuh, apalagi karir kita, bertumbuh apalagi, ya, bukan bertumbuh secara jasmani, tapi Tuhan minta malam hari ini
Meskipun jemaat yang kecil, saudara, masih sedikit. Kita bilang masih sedikit, jangan bilang hanya sedikit, ya, masih sedikit. Berarti Tuhan akan bertambah-tambahkan orang-orang yang akan hadir, benar-benar orang bertobat, ya, bertumbuh dalam kasih karunia, ya. Bertumbuh dalam kasih karunia artinya apa? Ada perubahan karakter, ya, ada perubahan karakter. Kita diselamatkan kan karena apa? Bapak Ibu, kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia, anugerah Tuhan. Ya. Tanpa anugerah kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak akan diselamatkan. Siapa kita ini? Amin. Kita orang penuh dengan dosa. Itulah pikiran Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, Dia tidak rela satu jiwa pun binasa. Oleh sebab itu Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Setelah kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, mari jangan sampai sedikit pun sekali-kali kita menyatakan kasih karunia Tuhan. Kita hargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Amin. Kenapa saudara? Kita ini sebenarnya intipnya neraka. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Firman Tuhan katakan Roma 6:23. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, patut kita bersyukur saat malam hari ini. Lewat pembacaan pertama, lewat suratan Petrus atau Rasul Petrus mendesak kita, ya, pada saat ini bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apakah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kasih karunia? Kira-kira apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya apa saudara? Stop berbuat dosa. Ya. Kita sudah berhenti berbuat dosa. Saya ingin bertanya, Bapak-bapak, kalau merokok itu berdosa enggak? Satu contoh ini kecil ya. Masih ada yang merokok? Merokok itu dosa. Kenapa dosa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak tahukah tubuhmu adalah rumah Allah? Kita ini bait-bait Allah, saudara. Jangan sampai bait Allah, firman Tuhan katakan 1 Korintus 3:17. Di situ katakan bahwa siapa yang merusak bait Allah akan dirusakkan oleh Tuhan. Hati-hati. Siapa yang suka main judi, togel, apa ya? Kalau di sini apa ya? Segala macam, ya. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tidak tahukah bahwa kamu, ya, sudah ditebus? Saya teringat satu ayat, 1 Petrus 1. Ini ayat bagus sekali. Tidak ada di catatan saya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, ya. Ayat 18. Sebab kamu tahu, kita harus tahu, saudara, ada amin, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kenapa dikatakan hidupmu sia-sia? Tadi kembali, upah dosa adalah maut. Sebelum kita kenal kebenaran, sebelum kita kenal Yesus, hidup kita selalu berkecimpung di dalam dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh kuasa kegelapan. Ingat, dunia ini di dalam kekuasaan daripada kuasa iblis, kuasa setan. Saudara kasih Tuhan. Tujuan setan datang ke dalam dunia untuk apa? Membunuh dan membinasakan iman-iman kita. Ya. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, saudara. Iblis sama kita lebih tua mana? Lebih tua iblis, setan. Dengan apa? Dengan kekuatan apa kita bisa menangkis setan? Hanya dengan iman kita. Lawanlah iblis dengan imanmu, maka iblis akan mundur daripadamu. Lewat kita tunduk kepada Tuhan, iblis akan mundur daripada kita.
Saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan hanya sekedar, biasanya Pantai Kosta kan pandai nyanyi ini, bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus, hidupku diselamatkan, bebanku terlepas. Haleluya. Ayo yang masih main-main dengan dosa, ayo bertobat. Karena ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia itu stop berbuat dosa. Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat yang kelima. Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan, ingat, perhatikan ayat ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah. Ini firman Tuhan loh saudara. Saya hanya penyambung lidah Allah saja, pengganti penyambung lidah Tuhan saat malam hari ini. Berarti ada yang masih belum bertobat, termasuk saya, ya. Ada bidang-bidang lain kan Tuhan, iblis itu ingin cari celah-celah ya, di mana kelihatan kita. Disitulah iblis masuk. 1 Petrus 5 ayat 8 seringkali kita dengar ya, iblis seperti singa yang hati-hati saudara. Sementara duduk aja dengar firman Tuhan, ada tak iblis? Banyak saudara. Bisa juga kita dibikin kita ngelamun, ya. Padahal sementara firman Tuhan sudah itu kesukaan iblis tidak salah. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Hati-hati saudara, ya. Saya baca lagi, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, hati-hati. Ini firman Tuhan saudara, jangan disepelekan, ya. Jangan anggap remeh. Siapa yang anggap remeh firman Tuhan, hati-hati, ya. Saudara, puji Tuhan. Memang saya hamba Tuhan yang pedes ya Pak ya. Seringkali nyampaikan firman Tuhan, kaum wanita juga pedes-pedes. Ya, memang Tuhan pakai, ya, masing-masing hamba Tuhan itu, ya. Tapi bukan gembala, ya memang ngomong gembala supaya domba-dombanya itu tidak terperosok dalam dosa, ya. Lewat ibu gembalanya negor. Negornya caranya apa? Dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita nasihati, ya, iya, ibu pendeta kan, ibu gembala kan pendeta bisa. Bukan apa, kita semua saudara, amin. Firman Tuhan juga pedang bermata dua untuk saya dan untuk yang saya sampai, ya, menyampaikan firman Tuhan untuk saudara dan saya. Ini untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kalau kita tidak mau bertobat, berarti kita menimbun murka Allah, ya. Jangan sampai kita timbun murka Allah. Setelah kita dengar firman Tuhan, di mana kelemahan kita, di mana kita masih kecimpung hobi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ayo mulai bertobat. Saya tidak nyangka loh saudara, orang yang meninggal ini beberapa hari yang lalu, aduh, orangnya ramah, ya, orangnya baik. Mari Bu, ya, dia pengusaha saudara, ya, tapi orangnya luar biasa. Menurut saudaranya, adiknya berkata, ya tadi, padahal Bu, kemarin masih meeting, masih rapat, sudah dengar Tuhan, masih segar bukan. Saudara dengar Tuhan, hari ini Tuhan panggil. Kita tidak tahu saudara, kapan giliran kita. Ingin tahu ayatnya? Hari, bulan, tahun Tuhan sudah tetapkan. Kita ini tinggal tunggu giliran. Saya diingatkan ayat lagi sebenarnya. Nah makanya firman Tuhan harus saya sampaikan.
Nggak ada kan Mas catatan? Tapi saya teringat. Ayub 14. Biar kita ngerti juga saudara. Kalau nggak ngerti gimana kita mau melakukan? Amin. Ayub sebelum Mazmur. Ayub 5. Sebentar. Ya, Ayub 14 ayat yang kelima. Jikalau hari-harinya sudah pasti, hari-harinya sudah pasti untuk saudara dan saya. Hari apa? Kita tidak tahu. Jam berapa? Kita tidak tahu. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Dan jumlah bulannya sudah tentu pada kita, pada Tuhan. Jumlah bulannya, nggak tahu kita berapa bulan lagi ya kita masih hidup. Itu saudara sudah tentu pada Tuhan. Itu rahasianya cuma saudara dengan Tuhan. Tuhan aja yang tahu kapan saatnya giliran kita, ya. Dan batas-batasnya sudah kau tetapkan. Batas-batas waktu Tuhan sudah menetapkan untuk saudara dan saya, saudara. Pulang dari sini atau waktu kita melayani, ada tahu, ya deh. Atau mungkin sementara, ya. Pokoknya kita tidak tahu. Oleh sebab itu pengarang satu pujian apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih kasih panjang umur, kesempatan untuk kita, saudara, masih berbuat sesuatu, masih bisa berbuat sesuatu melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, berbuatlah sesuatu untuk Tuhan, supaya nanti bila mana saatnya giliran kita, waktunya. Jangan bilang yang masih muda-muda, ya, wah pasti Pak Hasan dulu atau Pak Hasan. Belum tentu, saudara. Tuhan yang menetapkan semuanya, amin. Jangan bilang aku masih muda. Betul kata Pak Gita, memang benar, saudara. Saya baca ayat ini, Tuhan, biarlah kalau sudah waktunya aku tetap berada dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Yuk, jangan main dosa ya. Hati-hati. Sudah ketetapan sehingga tidak dapat dilangkai. Tidak dapat dilangkai. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu giliran saja. Kita ini tinggal tunggu giliran saja. Saudara, selagi kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Waktu ibadah kita masih bisa beribadah sungguh-sungguh. Waktu kita bisa masih melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan kepercayaan Tuhan percayakan kepada kita. Ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ada amin? Keras sekali sih buat. Memang keras, supaya saudara bertobat selamat. Kalau nanti saya sebagai kepala saudara, nggak apa-apalah dosa kecil. Wah, dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Pokoknya apa dosa adalah no. Hati-hati untuk hal ini, perlu kita perhatikan. Stop berbuat dosa. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Ingat pengorbanan Yesus. Kenapa saudara dan saya diselamatkan? Saudara, karena dia tidak rela jiwamu, jiwaku dibinasakan. Ya. Kalau kita pelajari, saya ingat lagi satu ayat, saudara, perlu dibaca ini. 2 Petrus ya. Ya. 2 Petrus 4. Mulai ayat yang ke-11. Mulai ayat 10 aja, ya. Dari
Kali 9. Ya 9 lebih apa ya? Lebih kita percaya ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat, Dia akan datang kembali. Dia pasti datang kembali. Cuma saat ini firman Tuhan kan sudah mulai digenapi ya. Hanya kedatangannya aja belum. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap. Ingat ya saudara, Tuhan itu sabar, masih kasih kesempatan untuk kita bertobat. Saudara, kenapa Tuhan kasih panjang umur buat kita? Sebenarnya supaya kita bertobat, supaya selamat. Di dunia sudah menderita, enggak Pak Hasan? Dunia menderita ya, menderita. Pak Hasan ini jual gas. Saya perhatikan suami istri sudah lansia ya, mengangkati gas dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Saudara, susah, menderita. Saudara, jangan sampai kita menderita lagi, saudara. Lebih menderita. Di dunia batas umur manusia 70, kalau bisa lebih ya, bonusnya ya. Kalau Tuhan masih kasih panjang umur bisa 80 tahun. Hanya terbatas. Tapi nanti saatnya, setelah kita matikan, masuk dalam pengadilan Allah, kita diadili. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Bila mana saudara ditetapkan untuk di neraka kekal selama-lamanya. Ya, jangan sampai di dunia sudah menderita, di sana lebih menderita lagi. Karena kita sembrono hidup, berhoya-hoya menuruti keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita, menuruti ego kita. Selagi masih ada kesempatan, yuk saat ini bertobat. Jangan main-main lagi dengan dosa. Yang kedua, karena waktu ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia, suka memberitakan kabar baik. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20. Kenapa kita harus suka memberitakan kabar baik? Kita sudah terima kabar baik. Ya, kita terima Yesus. Kita harus kobarkan Injil itu kepada orang lain yang belum diselamatkan. Kisah Rasul 20 ayat 24. Demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa. Luar biasa. Ini siapa? Rasul Paulus. Sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sampai nyawanya pun tidak dihiraukan. Sekali kita perhatikanlah Rasul Paulus, penderitaannya begitu luar biasa. Dia punya penyakit pun duri dalam daging yang tak bisa tersembuhkan. Dia sudah berapa kali dia berdoa kepada Tuhan. Penyakitnya pun tetapi lewat penyakit, kalau kita pelajari penyakit Rasul Paulus ini penyakit yang cukup menjijikan. Lewat penyakitnya tidak menjadi penghalang Rasul Paulus memberitakan Injil. Yuk keluargamu ada yang belum selamat, yang belum kenal Injil, yang belum kenal Yesus, ajak. Ayo, terutama kita harus jadi Injil dulu, amin. Kita harus menjadi kesaksian hidup untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Jangan sebaliknya, saudara. Nanti keluarga kita katakan, kamu yang masuk gereja aja kayak gitu, dan berubah-berubah, ya, malah tambah gawat, tambah parah. Kita harus jadi kesaksian hidup. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan untuk keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah saksi Injil terbuka, sudah, ya, lewat kehidupan kita.
Lewat kesucian kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, tunjukkan kepada mereka. Hidup kita harus berdampak untuk keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau ingin keluarga kita diselamatkan, ingin, saudara mau keluarga kita diselamatkan? Ayo, saudara, jangan lupa kita memberitakan Injil lewat kehidupan kita lebih dalam. Karakter kita harus berubah, ya. Kehidupan kita harus berubah, baru menjadi saksi buat mereka. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Ini ayat ini bagus sekali. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ada satu ayat di situ mengatakan begini, saudara, ya. Atau pasal 9 ayat yang coba saya lihat ya. Celakalah aku bila mana aku tidak memberitakan Injil. Ya. Coba. Ya. 9 ayat 16. Ya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Ingat loh saudara, memberitakan Injil ada satu keharusan bagi kita. Jangan egois. Kita sudah diselamatkan, kita harus sampaikan tentang kebenaran, tentang Yesus kepada terutama Yerusalem dulu, keluarga kita lebih dahulu. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Terbalik ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku. Demikian juga saudara dan saya. Celakalah saudara dan saya kalau kita tidak mau memberitakan Injil. Jangan sampai kita yang tertarik mereka. Mereka harus kita tarik. Ada amin? Kadang-kala karena untuk daging, enaknya daging, nyamannya daging, tidak apa-apa lah, ikut-ikut aja lah, ya. Jangan saudara, kita harus tampil beda. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia, bertumbuh dalam karunia, otomatis taat, menuruti kehendak Allah. Matius 7 ayat 21. Ini seringkali kita dengar, kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukannya orang yang menyeru aku Tuhan Yesus siang malam setiap saat, tetapi kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan firman Allah. Malam hari ini firman Tuhan supaya kita bertobat, lakukan. Ada amin? Luar biasa, ya, menuruti kehendak Allah. Kenapa saudara? Ayat selanjutnya 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah dicap oleh Tuhan, kita adalah pembuat kejahatan. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, berarti kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita melenceng dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lakukan, belajar. Sementara saya dengar awal saya khotbah di tempat ini, saudara. Sementara kita dengar firman Tuhan, seberapa kita dapat, itulah lakukan sedikit demi sedikit firman Tuhan yang kita dengar, lakukan. Akhirnya jadi kebiasaan untuk kita melakukan kehendak Tuhan, gaya hidup. Hati-hati saudara, jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Ya, kita kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita. Pengenalan yang bagaimana nanti ya akan datang, saya akan sampaikan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, nanti saya sambung. Hari ini mungkin tidak mengejar waktunya ya. Yang keempat, ciri orang yang bertumbuh dalam kasih karunia selalu memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3. Kolose. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Luar biasa, saudara. Ya. Yang keempat, ciri orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia adalah apa tadi? Memikirkan sekarang apa yang ada dalam pikiran kita. Pak Hasan, apa yang ada dalam pikiran Pak Hasan? Aduh, supaya gas saya itu laris ya laku. Firman Tuhan katakan apa sih? Apakah untungnya kita memiliki seisi dunia, tetapi jiwa kita binasa? Kerja memang kerja, sewajarnya, selayaknya. Ada amin? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu maha tahu, saudara. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan yang paling mulia. Saudara, nanti saya akan sampaikan, kita ini manusia berharga di hadapan Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara, apalagi kita, anak-anaknya, saudara. Tidak akan mungkin bapak di dunia yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Ada amin? Kalau anak mau menyenangkan orang tua pasti. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, senangkanlah Tuhan, bukan hanya sekedar menyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Bahkan dikatakan hanya, berarti hanya itu satu-satunya untuk menyenangkan Tuhan, tapi ternyata sebaliknya, ya, sebaliknya. Luar biasa, saudara. Ya. Filipi 3 ayat 19, kita melihat contohnya. Ya. Filipi 3. Filipi 3 ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Ya. Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini orang yang apa, saudara? Orang yang apa? Yang tidak menuruti firman Tuhan. Kebinasaan mereka, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang penting perutnya kenyang. Ya. Untuk ngisi perut pun sampai berbuat dosa. Gara-gara perut berbuat dosa. Gajinya sudah besar pun masih korupsi. Banyak juga anak-anak Tuhan korupsi. Ya, korupsi apa sih?
Sudah tahu persekutuan milik Tuhan ya, tapi korupsi ya. Ya gereja kalian masing-masing terserah urusan sama Tuhan ya. Tapi banyak hal ini terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga meskipun gembala saudara, saya juga kembalikan milik Tuhan. Kemana? Ketua sinode saudara. Karena kita gembala-gembala harus ke ketua sinode. Kalau jemaat ke rumah perbendaharaan rumah Tuhan ya saudara. Tapi ini urusan saudara dan saya, urusan saudara dan Tuhan ya saudara. Ini cuma lewat firman Tuhan mengingatkan kita belajar ya saudara. Kasih Tuhan sesuai dengan ayat ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut yang jadi Tuhannya ya. Wah, disembah-sembah. Kenapa disembah-sembah? Lapar sedikit aja nggak bisa ya, harus kadang-kadang mau makan enak atau apa, sudah dikasih Tuhan luar biasa. Saya tidak pandang lebar menjelaskan hal itu. Kemuliaan mereka ialah aib. Aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ingat saudara, biarlah kita benar-benar bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu bila mana pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi, bukan perkara-perkara duniawi saja. Ingat, kembali ke awal-awal tadi, dunia ini sebentar akan hancur, dunia akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal sama. Cintai firman Tuhan, amin. Cintai Tuhan, kasih Tuhan. Tidak apa-apa. Saat ini mungkin sementara lapar juga ya, berangkatnya jam berapa tadi? Tersedia deh. Saya tadi goreng nasi. Tidak tahu suka enggak ya, saudara. Yang penting ada. Tidak usah terlalu memikirkan hal ini. Dulu saya punya teman di kampung sih. Namanya Ibu lupa ya, Tuti ya. Saudara kasih Tuhan. Wah, saking cintanya Tuhan, waktu makan, karena dia tahu jam sekian kan ada persekutuan gitu, orang minta kebaktian di rumah tangganya. Pas jam 12 tet, biasa dia 12 tet itu dia harus makan. Dia lihat waktunya mepet sekali, harus berangkat. Loh, katanya makan. Enggak, saya tidak mau manjakan perut saya. Saya yakin dan percaya nanti saya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan. Luar biasa. Wah, cintanya menggebu-gebu dengan Tuhan. Yuk pada saat ini saudara, Tuhan minta bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Kita sudah dapat anugerah yang begitu besar daripada Tuhan. Hargailah anugerah yang sudah kita terima daripada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Yang pertama, kita harus stop berbuat dosa. Yang kedua, kita harus suka memberitakan Injil. Kita harus jadi kesaksian supaya banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Tuhan minta jadilah pelaku-pelaku firman Allah dan pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara di atas apa? Suka berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu perkara-perkara di atas. Saudara kasih, itu perkara-perkara di atas yang harus kita pikirkan. Kenapa? Lewat Yosua, lewat Mazmur pasal yang ke-1, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka dengan demikian hidup kita akan bertindak dengan hati-hati. Kita tidak akan berbuat dosa kalau pikiran kita selalu merenungkan firman Tuhan. Kalau pikiran kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara, ingat, orang yang pikirannya masih duniawi, Tuhan mereka, perut mereka mengakibatkan kebinasan. Kesudahannya jangan sampai kita binasa, saudara.
maka sia-sialah hidup kita. Tuhan memberkati. Sang leader, musik tampil di depan. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Ayo kita merenungkan firman Tuhan saat malam hari. Pribadi lepas pribadi, mengoreksi pribadi kita masing-masing. Sudahkah aku bertumbuh dalam kasih karunia? Malam hari Tuhan minta lewat Rasul Petrus, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, kita tidak mau lagi berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Dan kita senantiasa akan suka memberitakan Injil. Lewat kehidupan kita lah harus menjadi saksi bagi jiwa-jiwa, terutama keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan turutilah segala perintah Tuhan yang ketiga. Dan yang keempat, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Rajinlah, sukalah berdoa, sukalah membaca firman Tuhan, sukalah menyelidik firman Tuhan, sukalah merenungkan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau pada saat malam hari ini. Di dalam setiap pribadi lepas pribadi, seberapa kita yang ada saat malam hari ini, jangan main-main lagi. Karena semua sudah terselesai di hadapan Tuhan. Hari-hari, bulan-bulan Tuhan sudah tetapkan, kita tinggal tunggu giliran kita. Kapan giliran kita? Kita sudah siap. Haleluya. Jangan sampai kita binasa. Kiala mata kaya sangkara nalabayas. Sembah Dia. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lama karena lama tak kayas. Ya rana lama yas. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. 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 Tuhan, ku memenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati-hati kami pada saat malam hari ini Tuhan. Jadi rencana untuk orang cemerlang bagai emasmu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatimu. Serahkan hatimu untuk dibentuk Tuhan selama yang ku berikan. Haleluya. Jadikan usahamu agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu hari
kasih Tuhan, pengakuan kami bersama, kami mau menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Benaran daripada firman Allah sudah kami dengar bersama ya Tuhan. Biar Tuhan mengajarkan untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia, boleh melakukan setiap kebenaran pada firman-Mu, berhenti berbuat dosa dan memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kepada firman Allah. Pakai dengan kuasa yang daripada Tuhan. Teraikan lebih jauh dalam setiap hati daripada kami lewat Roh Kudus, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh melakukan kebenaran dalam firman Allah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus bekerja lewat kuasa-Mu Tuhan, menyimpan kebenaran daripada firman Tuhan dalam hati dan jiwa daripada kami. Terima kasih, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya berikan kepada Allah. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita harus berani berkata, katakan no pada dosa. Berani mengatakan yes pada doa. Ya, katakan yes pada doa, no pada dosa. Amin. Baik, kita harus jadi pelaku firman Tuhan malam ini. Ya, dan seterusnya. Ya, kita udah. Baik, kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Ya, kita saya undang kembali Pak. Langsung. Ya, kita akan bicara. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam bersatu. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapat di kepala haru yang menyambutkan jumpanya guru, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Baik, nanti saya serahkan kepada yang akan memberitakan pengumuman, Pak Daniel mungkin. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong ya dalam kehidupan daripada kita, pengumuman gereja. Minggu depan kita boleh kembali ya hadir dalam ibadah pada kesempatan malam hari ini. Minggu depan kita kedatangan tamu ya dari Jawa Barat ya. Kita boleh hadir kembali ya di dalam ibadah seperti ini ya.
Kita juga berdoa buat saudara kita Pin ya, yang hari ini tidak hadir dikarenakan sakit ya, sakit. Jadi sebelumnya memang dia tuh sehat, tapi karena dia kemarin operasi usus buntu, nah itu ada pengaruh ya. Dia sebenarnya sehat ya, dia bisa bekerja, biarpun mungkin ya ngomongnya seperti itu ya, tapi dia bisa bekerja itu ya, bisa. Tapi karena dia ada usus buntu kemarin dioperasi, nah jadi pengaruh. Kadang-kadang kumat ya, kumat ya, ya pengaruh juga begitu. Makanya tadi dia bilang ya saya nggak hadir ya, tadi dia pokoknya bilang seperti itu ya, nanti minggu depan ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan ya, kesehatan kembali. Kita juga berdoa buat Pak Hasan, asam urat ya Pak ya, asam uratnya tinggi katanya, nggak tahu berapa tadi sekarang nanya ya, supaya Tuhan ya menolong ya, supaya asam uratnya direndahkan ya. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang lain ya, Ibu Tampu yang ada di Klender ya, buat Ibu Tina yang ada di industri ya, dan jemaat kita yang lainnya ya. Buat tanggal 8 ya nanti ya kita ada ibadah ya Desember ya, 8 Desember. Jadi kita ada ibadah Natal bersama ya, Natal bersama di daerah Geraha Matapel, Kebunjuk ya, Kebunjuk RCTI itu, daerah RCTI ya, jam 5 sore ya. Nanti kita sama-sama ya ke sana. Untuk tanggal 22 Desember ya kita ada ibadah Natal ya di tempat ini ya. Kita doakan supaya ya Tuhan boleh memberkati, dan kita percaya ya bahwa pasti Tuhan ya menolong, memberkati dalam Natal daripada kita ya. Setiap kebutuhan, keperluan ya pasti Tuhan cukupi ya, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa ya. Situ. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau akhiri ibadah pada kesempatan malam hari ini ya. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah daripada Tuhan yang limpah dalam hidup daripada kami. Kami sudah selesai memuji, memuliakan Tuhan kepada Tuhan. Kami
Kami percaya Tuhan sudah boleh memberkati kepada kami Tuhan. Kami doakan buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir, buat Hanpin Tuhan, bersama dengan pokoknya mari Tuhan pulihkan untuk Hanpin ya Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan kesehatan kembali, pemulihan bekas operasi daripada usus buntunya ya Tuhan. Berkati bagi anak ini, beri kekuatan senantiasa. Berdoa buat Pak Hasan yang asam uratnya tinggi, Tuhan, mari Tuhan jamah demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, sembuhkan asam uratnya ya Tuhan, boleh turun dan dia boleh sehat kembali ya Tuhan. Buat ibunya atau istrinya yang belum kenal Tuhan, kami bawa juga dalam doa, Tuhan juga menolong, Tuhan juga boleh memberkati, jamah sehingga boleh buka hati untuk mau percaya terima keselamatan yang daripada Tuhan. Berdoa buat Ibu Tina, Tuhan juga tolong untuk Ibu Tina Tuhan, sadarkan kembali untuk dia boleh kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Buat Ibu Tampu Bolon juga bersama dengan anak-anaknya, baik Okta, Tuhan, baik Firma, Tuhan juga jamah untuk mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan, mereka boleh kembali datang beribadah kepadamu Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Natal yang akan kami laksanakan pada bulan depan Tuhan, baik tanggal 8 Natal bersama, baik tanggal 22 di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan daripada dana yang akan kami perlukan ya Tuhan, butuhkan. Kami percaya Tuhan akan mengadakan dan Tuhan akan memberkati semuanya itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati buat pelayan-pelayan yang sudah melayani pada kesempatan malam ini Tuhan. WL, singer, musik Tuhan, kamu yang sudah melayani kebenaran firman. Tuhan semua boleh memberkati untuk mereka. Pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa buat minggu yang akan datang juga Tuhan boleh kirim jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kamu Frans di tempat ini, Tuhan juga boleh memberkati di dalam pelayanannya. Berkati kesehatannya Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan buat kesehatannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan boleh memberkati juga persembahan yang sudah kami persembahkan sesuai dengan janji daripada Tuhan. Tuhan berkati berkali ganda. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong Presiden, Wakil para Menteri, pejabat tinggi pusat sampai daerah. Yang mereka boleh takut akan Tuhan, memimpin bangsa kami Indonesia ini. Indonesia boleh diberkati, bahkan Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara-negara yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan boleh memberkati perjalanan daripada kami ya Tuhan. Berkati berkendaraan, perlindungan-Mu boleh menyertai bagi kami. Demikian juga untuk berkat yang akan kami makan bersama, Tuhan kuduskan jadi kesehatan dalam tubuh daripada kami bersama. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam tubuh, angkatlah, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam surga. Kita kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kita semua
malam ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah. Amin. Saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.